Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Alat Teknik, sebuah channel yang bisa menjadi referensi buat kalian pecinta DIY atau buat kalian pecinta alat-alat mekanik. Nah, di channel ini kita akan mereview sebuah alat atau sebuah power tools yang memang itu akan berguna buat kalian. Jadi tonton habis video ini agar kalian tidak salah paham ketika ingin membeli sebuah power tools. Nah, di sebelah saya sudah ada sebuah power tools dari brand XAPR. Dan ini adalah sebuah bor cordless. Dan untuk kedepannya kita tidak hanya akan mereview bor saja, tapi mungkin kemungkinan ada alat-alat lain yang akan kita review di channel ini. Dan kebetulan video panjang ini adalah video perdana kita. Buat teman-teman yang mungkin ingin melihat sebuah review lengkap dari sebuah power tools dari semua brand, kita akan menyediakan materi-materi itu. Untuk itu, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa support channel ini supaya terus berkembang bersama kalian. Oke, langsung saja kita akan langsung mereview brand dari XAPR ini. Untuk pertama, dan ya, stikernya terbalik. Ini belum apa-apa, belum kita review. Ini sudah ada anomali stiker terbalik. Ini adalah bor cordless dari XAPR ya teman-teman. Dan mungkin buat lengkapnya tonton terus sampai habis ya teman. Oke, ini dia untuk penampakan box dari brand XAPR yang satu ini. Ini adalah merupakan bor cordless ya teman-teman. Kita lihat nanti seperti apa dalam isi boxnya, tapi for your information, ini merupakan bor yang memang itu kita beli dengan varian kelengkapan paling lengkap di dalam. Jadi buat kalian yang mungkin pengen cari sebuah bor yang memang itu sudah memiliki banyak sekali perkakas, mungkin ini adalah bisa dibilang all in one ya, all in one box seperti itu ya teman-teman. Dan ya, ini dari segi boxnya tadi kita sudah bahas, stikernya terbalik teman-teman ya. Jadi ketika diberdirikan seperti ini dia kebalik. Nah, seharusnya seperti ini. Ini tipenya untuk produk yang satu ini adalah AP17 Plus keyless jack. Kemudian di sini ada K3L ya, registrasi K3L. Dan di sini ada tulisan bodi kecil tenaga besar, cocok untuk beton, sekrup kayu, baja ringan, plafon dan lain-lain ya. Dan juga bisa roofing drilling, juga bisa untuk besi kanal dan lain-lain. Nah, oke, kita lihat seperti apa kelengkapan yang ada di dalam paket pembelian yang satu ini. Ya, ini dia. Ini ada garansi. Saya yakin kalian tidak tertarik untuk melihat ini, tapi di sini sudah bertuliskan bahasa Indonesia. Semuanya bertulisan bahasa Indonesia, oke. Kemudian di sini ada charger. Chargernya ya kopong lah bisa dibilang ini. Dan di sini ada tulisan outputnya sekitar ada di 21 volt ya teman-teman, 21 volt. Oke, kemudian ada konektor, kemudian ada kepala-kepala obeng ya. Kepala obeng di sini banyak sekali. Bisa kalian lihat sendiri untuk ukuran-ukurannya, ini lengkap sekali ya teman-teman. Kemudian selain itu juga kalian dapat hammer. Ini dia hammernya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ini adalah paket paling lengkap dari varian bor cordless yang dikeluarkan oleh XAPR ya. Kemudian yang kedua, ini ada kunci Inggris teman-teman ya. Mantap sekali ini. Harga 500 ribuan tapi sudah dapat seisi bengkel. Kemudian ada tang lancip, dan juga ada satu tang lagi. Tentu saja tang lancip harus disandingkan dengan tang yang pesek seperti ini. Untuk bahannya ini sepertinya bahan yang biasa saja ya teman-teman, tapi untuk kebutuhan yang mungkin tidak terlalu berat untuk kalian kerjakan, ini sudah bisa diandalkan sih menurut saya ya. Karena dengan harga yang nggak nyampe 600 ribu, hanya 500 ribuan lebih sedikit, saya rasa ini sudah worth it sekali. Oke, sebelum kita ke unitnya, kita lihat kelengkapan yang ada di atas dulu. Jadi kelengkapan di atas itu seperti ini teman-teman. Oke, sorry kameranya goyang. Kelengkapan di atas ini ada seperti ini, kita urut dari yang paling kanan ya. Ada biji cutter, berarti kalau dapat biji cutter, dapat cutternya. Tentu saja, ini dia cutternya. Oke, dapat biji cutter, kita taruh lagi. Kemudian ada obeng kecil, obeng-obeng kecil, ya. Ada obeng ini, obeng minus, teman-teman. Dan di sini ada garis-garis
hitam, ada aksen hitam, two tone seperti ini, hitam sama silver. Kemungkinan ini sudah bisa menempel sebuah skrup ya. Juga ada obeng sekali lagi, jadi di sini obeng-obeng kecilnya ada 1 2 3 4 unit. Kemudian ini adalah test pen ya teman-teman, untuk arus listrik DC dan AC ya. Oke, untuk lihat di sini ada mata bor dari ukuran 6 ini ya, yang paling besar ukuran 6 dan seterusnya. Banyak sekali di sini. Ini juga ukuran berapa ini? Ya, tidak ada ukurannya, tapi tadi ini itu ukuran 6 ya teman-teman. Bor-bor kecil lah intinya. Kemudian ada bor kayu, bor kipas seperti ini. Ini biasanya dibuat ngelubangin kayu teman-teman ya. Di sini ada ukuran 12 dan di situ ada ukuran 14. Ini dia. Lumayan susah. Oke, ini dia ukuran 14 untuk bor kayunya. Kemudian di layout yang di tengah ini kalian sudah dapat beberapa ukuran teaser dan juga beberapa jenis baut, ukuran baut ya. Ini dari yang terkecil, sedang, dan juga ada yang paling besar. Sudah dapat dengan wadahnya juga, jadi buat kalian mungkin yang mau isi ini dengan baut atau teaser, kalian bisa mengisinya sendiri. Kemudian ada meteran berukuran 3 meter dan looksnya seperti ini. Dia menggunakan aksen warna putih ya untuk backgroundnya. Kalau yang biasa kita temukan kan biasanya kalau di toko-toko bangunan itu warnanya kuning, kalau ini warnanya putih. Dan ya itu dia, dan dia transparan ya teman-teman untuk casingnya. Dan di sini ada tulisan 3M. Saya rasa ini sebuah ukuran, yaitu 3 meter. Oke, lanjut. Ini videonya akan sedikit panjang karena memang ada banyak sekali perkakas yang kita dapatkan di sini. Dan ini adalah cutter yang tadi kita sudah bicarakan. Ini adalah biji cutternya. Kalian sudah dapat dan juga dapat cutternya tentu saja. Oke. Selanjutnya ini ada obeng besar. Kalau ini obeng kecil ya, ini obeng besar. Selain itu ini juga ada obeng heksagonal ya teman-teman. Ini obeng heksagonal, untuk ukurannya di sini tidak ada keterangan, tapi saya juga tidak mengerti ini ukurannya berapa. Dan ini menggunakan bahan karet dan juga ada sedikit tekstur kasar ya. Ini ada obeng plus atau obeng belimbing. Ini obeng minus. Oke. Lanjut, di sini kalian juga ternyata juga dapat lakban kecil teman-teman, lakban hitam ukuran seperti ini ya, seperti inilah. Kemudian ada mata-mata shock ukuran standar ya, ukuran standar. Di sini kalau kita lihat dari ukuran terbesar ini sudah ada keterangan ukurannya di sini 13 mili dan yang terkecil ada 5 mili. Jadi ini dari 5 mili hingga 13 mili kalian dapat mata shock seperti ini ya. Dan ini untuk bahannya gak usah ditanya, ini bahan yang biasa, ini kayaknya sudah pasti karena kita bisa lihat dari teksturnya saja sudah seperti ini ya. Kemudian kalian juga dapat ini gergaji besi mini teman-teman ya. Ini kok kayak tidak meyakinkan ya, seperti apa kalau digunakan, tapi ini tipis banget, kecil banget gitu loh teman-teman. Untuk motong hal-hal kecil ini pasti bisa diandelin banget, seperti motong besi yang ukurannya kecil atau kawat yang agak tebal tapi nggak bisa dipotong oleh alat alin, mungkin bisa dipotong pakai gergaji besi yang satu ini, gergaji besi mini. Oke, itu dia perintilan-perintilannya teman-teman. Ingat sekali lagi, harga yang kalian keluarkan untuk mendapatkan segala kelengkapan yang ada di sini hanya berada di angka 500.000. Jadi buat kalian yang pengen beli ini silakan, nanti kalian bisa cek linknya di deskripsi. Oke, sekarang kita ke unitnya teman-teman, ke bor cordless dari tipe AP17. Ini dia. Untuk tampilannya seperti ini, ada logo XAPR dan logonya sudah emboss ya, bukan tempelan. Dan di belakang juga ada logo XAPR. Dan di sini ada keterangan spesifikasi ya.
tipenya AP17 Plus keyless chuck. Untuk kecepatan RPM-nya ada di 0 hingga 3500 RPM. Nanti kita tes. Untuk Newton meternya ada di 10 Newton meter hingga 80 Newton meter. 13 mm single lock ya. Jadi kemudian ini ada registrasi K3L. Jadi ini ukuran chucknya ada di 13 mili. Dan ini ada 3 mode drilling, mode rafting, dan mode impact ya. Jadi ini bisa dibilang adalah bore impact, bukan bore biasa. Karena di sini ada 3 mode yang lumrah kita temukan di bore impact, bukan bore biasa. Dan di sini ada variasi torsi ya, yang sudah mencapai angka 25 variasi torsi. Jadi semakin kalian putar ke angka yang paling tinggi di bagian variasi torsi ini, maka dampak hentakannya akan bertambah seperti itu ya teman-teman. Dan ini untuk diputar-putar seperti ini sangat satisfying sekali dan nggak ada macet-macetnya. Kemudian di sini ada variable speed 1 dan speed 2. Oke teman-teman. Oke, dari segi desain ini lumayan bagus aja sih untuk harga 500 ribuan, tapi memang kurang presisi ya teman-teman. Kayak bagian-bagian seperti ini masih ada, dan ini kayaknya nggak bakalan bisa bertahan di kondisi yang terlalu ekstrim ya. Tapi buat kalian yang mau pakai ini di rumah sangat worth it sekali sih buat kalian, buat yang suka DIY seperti itu. Dan ini untuk mengganti mode. Oke, saya lupa tadi, ini mode drilling, mode scrub sorry, kemudian ini mode drill, dan ini mode impact. Oke, nanti kita bakal tes RPM nya berapa, dan kemudian kita ke baterai dulu. Dan ya, ini dia baterainya LXT, tapi sayang sekali hanya 5 sel. Jadi semua kelengkapan yang di sini seakan-akan tidak ada artinya ketika kita melihat baterai yang didapatkan oleh bawaannya ini, ya ini hanya sebesar 5 sel. Andaikan mungkin bisa diberikan baterai berkapasitas 10 sel, ini bakalan menjadi nilai tawar lebih ya untuk tipe yang satu ini. Akan tetapi sayangnya baterainya hanya 5 sel teman-teman ya. Ini baterai 10 sel, ini baterai 5 sel bawaan dari AP17 Plus ini. Oke, kita lanjut aja, fokus ke produk yang satu ini. Baterainya 5 sel, akan tetapi kalian mendapatkan 2 baterai sekaligus. Kalau misalkan baterainya di-upgrade bisa apa enggak bang? Ya tentu saja bisa ya teman-teman. Baterai kalian ketika ingin di-upgrade ke baterai untuk yang kapasitasnya lebih besar, tentu saja sangat bisa. Sekarang kita tes seperti apa bunyi dari bore impact 500 ribuan yang sudah mendapatkan kelengkapan yang super duper seperti ini. Oke. Ini speed 1 ya. Kita coba mendengarkan bunyi speed 2. Ketika di speed 2 ini seperti ada bunyi kretak-kretak gitu ya. Coba kalian dengarkan ini. Nah, tuh kan. Entah itu bunyi apa, mungkin buat kalian yang lebih ngerti silahkan komen di video ini ya. Oke, untuk klaim di bagian bodinya ini, di sini kan disebutkan ada sekitar 10 hingga 80 Nm. Tapi bagi saya untuk ukuran bodi yang sekecil ini, kemungkinan ini kekuatannya nggak bakal nyampe di angka 80 Nm ya. Kemungkinan besar yang paling rasional adalah kekuatan Newton meter yang ada di bore impact ini bisa jadi hanya ada di angka 50 sampai 60 Nm. Tapi untuk bisa mengecek secara langsung kita nggak punya alatnya, jadi sorry teman-teman, kita nggak bisa ngecek untuk akurasi Newton meternya sesuai dengan klaim yang ada di produk ini. Oleh karena itu tonton terus video ini, dukung terus, subscribe, like, dan share supaya channel ini terus berkembang ya teman-teman. Kita lanjut. Kita akan tes seberapa kencang dari RPM ini ya. Kecepatannya tanpa beban. Jadi kalau di sini kan disebutkan ada maksimal RPM putarannya bor ini ada di angka 3500. Kita akan buktikan.
Oke teman-teman, sekarang kita akan tes RPM dari bore impact yang satu ini ya. Kita akan mulai dari speed 1 terlebih dahulu supaya lebih urut. Berapakah kekuatan speed 1 dari XAPR ini? Ya, ada di angka 820 ya, kurang lebih 800-an lah. Ya, hanya itu paling rendah. Itu rata-rata. Dan ini paling tingginya di 829 untuk kecepatan RPM-nya. Jadi untuk speed 1 ini kecepatan RPM-nya tanpa beban ya, ada di angka 820-an RPM. Kita coba sekarang untuk speed 2. Oke, untuk speed 2-nya ada di angka 2600 ya, ada di angka 2600. Itu dia, itu average-nya 2600. Jadi untuk klaim yang di sini belum kita temukan ya untuk kecepatan RPM-nya yang ada di angka 3500, karena tadi di speed 1 hanya ada di angka 600, kemudian di speed 2-nya ada di angka 2600-an. Oke, itu. Sekarang kita bakalan cek berapa kapasitas tegangan dari baterai yang ini ya. Ini itu sama saja. Ini yang kita pakai, kemudian ini yang belum kita pakai. Kita tes voltasenya. Oke teman-teman, ini kita sudah ada sebuah clamp meter ya untuk mengetes voltase daripada baterai yang kita dapatkan dari paket pembelian bore impact XAPR tipe AP17+. Kira-kira ini ada berapa voltase di baterainya. Oh sorry, belum kita hidupkan. Anjir. Oke, itu sudah mode auto. Mode standby-nya ini mode auto. Kita tes ada berapa voltase di baterai ini. Ya, itu dia sudah keluar angkanya, ada di angka 19,49 ya, atau 20 volt lah kurang lebih. Ini karena belum dicas, mungkin ini kalau dicas sekitar 19,5-an ya, 19,50 volt untuk kapasitas baterainya. Ya, itu dia. Ini 88V, ini bukan voltase teman-teman, tapi ini adalah tipe dari baterai ini. Dan untuk kapasitas di dalam ini hanya ada 5 sel. Oke, itu saja untuk review kali ini. Terima kasih. Nah, itu dia review dari bore yang kalian lihat tadi ya, yang di depan ini. Untuk kesimpulannya adalah bore ini sangat worth it ya buat kalian, dan mungkin secara subjektif untuk worth it enggaknya itu lebih tepatnya akan kita kembalikan kepada kalian sendiri sesuai dengan kebutuhan serta budgeting kalian. Karena ini harganya tadi sudah saya spill terus, harganya hanya ada di angka 500 ribuan lebih sedikit buat kalian yang mungkin ingin sebuah bore yang memiliki banyak sekali fitur seperti 3 mode tadi yang sudah kita lihatkan. Sayangnya kita tidak bisa mengetes secara langsung seperti apa akurasi kekuatan newton meternya ya teman-teman, karena kita belum punya alat itu. Oleh karenanya dukung terus channel ini supaya berkembang, subscribe, like, dan kemudian share supaya kita bisa beli alat-alat buat mengetes secara holistik atau secara keseluruhan daripada sebuah power tools ya teman-teman. Akan tetapi sekali lagi untuk AP17+ ini buat kalian kira-kira worth it apa enggak, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Buat kita sih ini ya wajar-wajar saja sih harga segitu, 500 ribuan dengan mendapatkan banyak sekali kelengkapan seperti tadi. Walaupun kelengkapannya juga kita belum tahu seperti apa kualitasnya, karena kita nggak bisa mengetesnya satu-satu ya. Kita memikirkan durasi juga sih. Kalau kita tes satu-satu alat yang tadi ya durasinya bakal panjang sekali. Oke, itu saja dari kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini supaya kita bisa berkembang bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.